Sebelum mengawali pembahasan tentang emiten yang satu ini, ada baiknya kita lihat sebentar bagaimana profil perusahaannya dan produk yang mereka tawarkan dari website mereka. Ya, memang website mereka adalah dari perspektif mereka. Ya, kita tidak bisa juga 100% percaya ya. Tapi paling enggak 90% atau 95% informasi telah mereka sampaikan di sini, dan website adalah salah satu browsing paling mudah ya, survei paling mudah tentang suatu emiten dan juga paling cepat ya yang dapat kita lakukan. Nah, untuk emitennya Toto ini ya, saya belum bisa mendapatkan secara detail ya jenis produk yang mereka hasilkan, namun saya rasa tidak menjadi masalah. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah profil direksinya, ya, yaitu pada bagian tentang kita, kemudian profil direksi, ya. Jadi menurut saya secara pribadi, nama-nama yang ada di sini berikut dengan posisi dan usianya, menurut saya adalah tampilan yang sangat profesional ya. Nah, dari sini silakan dinilai sendiri ya, bagaimana keyakinan kita terhadap mereka-mereka para pengurus perusahaan ini ya. Jadi menurut saya secara pribadi ini adalah tampilan yang berbeda dari emiten-emiten lainnya. Saya rasa ini adalah tampilan yang cukup menarik ya, meskipun saya belum baca secara detail ya, tapi dari penampilan kita udah merasa tertarik ya, seperti itu. Nah, kemudian dari jenis produk yang mereka tawarkan, kayaknya tidak perlu diragukan lagi ya, karena di di marketplace itu dan juga di toko-toko offline juga sangat kelihatan sekali ya. Nah, saya rasa antara Toto dan SPTO ini juga tidak jauh berbeda ya, mereka juga masih berhubungan ya, jadi masih ada ada kaitan ya. Jadi koreksi jika saya salah ya. Jadi oke ya, jadi ini adalah pendahuluan awal, survei awal sebelum kita mengenal lebih jauh tentang jenis produk yang ditawarkan dan para pengurus dari perusahaan itu ya. Nah, setelah ini kita akan masuk kepada RTI-nya ya. Oke, makasih. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada hari ini tanggal 10 Januari, hari Rabu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu emiten ya dengan kode TOTO atau Toto ya. Jadi nama Toto ini sudah pasti dikenal oleh banyak orang ya, khususnya mereka yang tinggal di perkotaan. Nah, Toto ini adalah sama dengan merek saniter ya, yang ada di kamar mandi, di kloset ya, itu adalah merek Toto, dan merek ini berasal dari Jepang, adalah merek Jepang dan cukup terkenal ya di masyarakat ya. Sebenarnya selain emiten dengan kode TOTO, itu juga ada emiten lain dengan kode SPTO ya. Jadi mereka berdua bergerak pada bisnis yang sama, yaitu menjual produk Toto ya. Nah, beda keduanya di mana ya, khususnya dari sisi keuangan, akan kita bahas pada video kali ini atau pada video berikutnya. Namun secara umum perbedaannya adalah, kalau saya nggak salah ya, jadi yang TOTO ini adalah yang lebih besar dan lebih pertama ya, sedangkan yang SPTO adalah salah satu distributornya ya. Jadi koreksi jika ada yang salah atau komen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas yang dengan kode TOTO atau Toto ya. Nah, pertama-tama akan saya ulas dulu tentang shareholder composition-nya atau pembagian sahamnya ya, gitu. Nah, sebelumnya perusahaan ini sudah listing di pasar modal Indonesia sejak tahun 1990 ya. Kalau boleh saya cerita sedikit tentang sejarah berdirinya TOTO ini ya, dari website perusahaan. Jadi perusahaan ini telah menjalin usaha bersama atau joint venture dengan
Jepang ya. Jadi Toto Limited Jepang pada tahun 1977 ya. Nah, pada waktu itu namanya adalah CV Surya. Kemudian berubah nama menjadi PT Surya Toto Indonesia atau STI. Nah, pada tahun 1980 ini perusahaan mulai mengekspor hasil produk saniternya ke mancanegara. Ya, dan pada tahun 1985 dibangunlah pabrik fitting ya, jadi produk saniter seperti keran, air, shower dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1990 ya, perusahaan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dan dana yang terhimpun dari penawaran umum tersebut dibangunlah pabrik saniter baru di Tangerang yang mulai berproduksi pada tahun 1992. Nah, kemudian pada tahun 2015 perseroan juga meningkatkan bangunan pabrik fitting yang ada di Serpong ya, untuk kegiatan produksi dan gudang penyimpanan hasil produksi. Kemudian pada tahun yang sama, yaitu 2015, perusahaan melakukan ekspansi lini produksi ya ke peralatan dapur di pabriknya yang di Tangerang ya. Nah, pabrik tersebut sudah mulai berproduksi pada bulan Maret tahun 2016 dengan kapasitas produksi untuk peralatan sistem dapur sebesar 8.250 meter kubik. Kemudian juga ada manufaktur lainnya yang ada di daerah Gresik, Driorejo, Gresik, Jawa Timur dengan total luas lahan 37,2 hektar ya. Nah, pada tahun 2018 pabrik tersebut telah melaksanakan kegiatan produksinya dengan kapasitas terpasang 807.180 buah per tahun. Kemudian produk dari mereka juga telah diekspor ke lebih dari 30 negara, antara lain Malaysia, Jepang, Amerika, Cina, Australia, Hong Kong, Singapura, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, India, dan lain-lain. Jadi informasi ini juga saya baru tahu ya. Oke, kemudian juga banyak sertifikat dan penghargaan yang mereka dapatkan ya. Nah, kenapa saya menceritakan hal ini secara singkat ya, karena memang ini sudah cukup jelas terlihat ya di website mereka, sehingga saya bisa ceritakan, dan bukan bermaksud untuk promosi, tetapi hal seperti begini membuat kita lebih percaya dengan produk yang kita beli ya, baik juga untuk para calon investor untuk mengakumulasi sahamnya sebelum melakukan eksekusi ya. Oke, kemudian langsung kita masuk pada shareholder composition ya. Nah, ini untuk yang shareholder composition saya melihat pada porsi masyarakat ya. Nah, jadi 7,27% ini dimiliki oleh masyarakat ya. Nah, menurut saya angka 7,27 adalah angka yang jauh lebih rendah dari ambang batas saya, yaitu 33%. Ya, sedangkan yang sisanya yaitu sekitar 80% lebih itu dimiliki oleh mereka. Salah satu hal menarik lainnya yang ada di website mereka adalah tentang informasi dewan direksi dan dewan komisaris dan direksi. Nah, menurut saya secara pribadi informasi yang mereka tampilkan cukup menarik, cukup lengkap, dan cukup detail. Nah, di situ terlihat pada website mereka pada hari ini bahwasannya para pengurus perusahaan itu ada sebagian yang masih dengan nama asing, yaitu nama Jepang ya. Nah, seperti yang terlihat di sini ya, jadi beberapa nama ini adalah nama asing ya, atau nama Jepang ya. Nah, hal ini membawa satu keyakinan bagi saya secara pribadi bahwasannya harapan saya juga dengan adanya beberapa orang-orang asing di sini, perseroan akan dikelola dengan lebih profesional ya, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian key statistik ya. Nah, seperti biasa yang akan saya lihat adalah EPS, kemudian DPS dan DPR ya. Oke, jadi EPS ini sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kinerja dari perusahaan atau kinerja keuangan dari perusahaan ya.
Nah, seperti yang kita bisa lihat bersama di sini ya, jadi EPS dari Toto ini meningkat ya dari tahun 2020 itu masih minus, kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 16, tahun 2022 meningkat menjadi 30, dan tahun 2023 turun menjadi 24 ya. Menurut saya secara pribadi penurunan ini tidak terlalu signifikan ya, jadi masih dalam batas wajar ya. Jadi mengingat juga kalau kita bicara tentang produk saniter ini, saya langsung berpikir dengan kemajuan properti ya. Jadi dugaan saya itu kalau properti itu booming atau berkembang, maka produk saniter akan mengikuti. Karena seperti yang saya tahu, saniter ini kan dipakai di rumah, kemudian apartemen, kemudian hotel, kemudian kondominium ya, seperti begitu ya. Jadi begitu industri properti itu booming ya otomatis menyeret isinya, yaitu perlengkapan-perlengkapan dapur dan perlengkapan-perlengkapan kamar mandi khususnya ya, seperti itu. Namun saya melihat perkembangan perkembangan properti ini masih belum maksimal ya di tahun 2024. Bahkan spekulasi saya tahun 2025 dan 2026 pun masih belum baik betul ya untuk properti ya. Nah, mungkin baru akan mulai baik itu pada awal tahun 2027. Itu adalah spekulasi saya ya, sehingga kemungkinan untuk saat ini produk-produk dari Toto ini belum begitu kencang ya penjualannya, kemungkinan. Jadi kalau mereka masih bisa membukukan IPS seperti ini, saya rasa relatif masih bagus ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita lihat DPS-nya atau dividen per share-nya ya. Jadi dividen per share-nya ini meningkat juga dari 5, 12, 20 dan kemudian turun menjadi 9 ya. Nah, setelah itu kita lihat porsi pembagian dividennya ya. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi pertama tahun 2020 entah kenapa nilainya begitu tinggi, yaitu 1,6 kali ya, atau 166%. Ya, komen jika ada yang tahu alasannya. Kemudian pada tahun 2021 ini menurun 75%, dan tahun 2022 66,67% atau 2/3. Nah, menurut saya angka 75 dan 2/3 ini atau 66,7% ini adalah angka pembagian yang generous ya, yang royal ya. Oke. Nah, namun pada tahun 2023 mereka menurunkan porsi dividennya menjadi 37,5%. Jadi menurut saya ini ideal ya, angka 37,5%, karena disesuaikan dengan kocek perusahaan ya, disesuaikan dengan laba bersih perusahaan. Kalau merasa bahwa laba bersihnya ya nggak terlalu besar ya, maka ya jangan dibagikan terlalu banyak ya, karena mereka akan butuh juga untuk pengembangan seperti itu dan mempertahankan produk dan layanannya. Kemudian untuk sejarah pembagian dividen ini tidak pernah bolong sejak tahun 2018 ya. Bahkan kalau saya lihat di sini mereka membagikan sampai 2 kali ya, di tahun 2018, 19 ya, kecuali tahun 2020 ya karena Covid. Kemudian 21, 22, dan ini mereka bagikan sampai 2 kali, dan ini dilakukan secara konsisten, dan ini saya apresiasi karena konsisten 2 kalinya itu ya. Jadi salah satu ukuran saya terhadap kinerja perusahaan adalah konsistensinya. Nah, salah satunya terwujud pada konsistensi pembagian dividennya yang 2 kali setahun ya, seperti itu. Kemudian kita masuk pada market cap-nya. Jadi market cap-nya cukup tinggi, relatif tinggi ya, 2,39 T ya. Nah, ini lebih tinggi dari market cap-nya SPTO ya, sedikit lebih tinggi ya. Kalau nggak salah SPTO beda tapi nggak terlalu jauh ya. Bisa jadi kalau saya nggak salah di bawah 2 dikit ya gitu. Nah, kemudian sales-nya lumayan ya, 1,54 T dengan net profit 183,42 miliar ya. Jadi kurang lebih 10% ya. Jadi 10% net profitnya kurang lebih 10% dari laba dari penjualan kotornya
ya, seperti itu. Nah, kemudian PER-nya ini masih di bawah 10, saya suka. Kemudian PBV-nya ini masih 1, ya, jadi tidak lebih dari 1. Ini masih oke, ya. Kemudian net profit margin tadi saya sudah perkirakan sekitar 10%, ternyata dihitung tepatnya adalah 11,8%, ya. Nah, lumayan ya gitu. Kemudian ROI-nya juga nggak terlalu jelek ya, 10,27. Tidak impresif tetapi lumayan ya, 10,27 di tengah kondisi saat ini ya. Jadi masih oke ya menurut saya. Kemudian DER-nya cukup rendah, yaitu di bawah 40% ya. Kalau saya nggak salah si SPTO lebih tinggi ya DER-nya ya gitu. Kemudian cash ratio juga cukup gede, cukup besar ya saya rasa ya, hampir 70% ya, ini 2/3 ya, seperti ini ya. Jadi ya komen ya jika menurut saya sih kok saya rasa cash ratio-nya cukup besar ya, tapi nggak tahu di sini nilai berapa ya. Kemudian kita masuk pada sejarah pembagian dividen. Ya, ini bagi mereka yang suka dividen ya. Jadi dividen itu dianggap sebagai bonus ya. Sebagai bonus atau sebagai ya istilahnya itu perusahaan mau tahu ya, mau kasih cash flow bagi pemegang sahamnya ya. Jadi nggak semua laba bersih mereka simpen dan putar sendiri dalam perusahaan, tapi ya paling nggak ada sebagian yang diberikan kepada pemegang sahamnya ya. Nah, memang ada dua tipe pemegang saham, ada yang lebih prioritas pada capital gain. Jadi mereka yang lebih menganut pada capital gain itu merasa bahwasannya dividen itu nggak perlu sampai yang gimana-gimana, yang penting mereka bisa gunakan dana itu untuk pengembangan perusahaan. Atau dengan pengembangan perusahaan yang baik, maka nilai sahamnya juga akan meningkat dan melebihi nilai dividennya. Nah, paham yang kedua adalah mereka yang dividen investing. Jadi yang mereka melihat atau membandingkan antara dividen dengan bunga bank. Jadi dianggap kayak saham itu bisa memberi pengembalian yang lebih tinggi dari bunga bank, seperti itu. Nah, saya termasuk condong pada kelompok yang kedua ya, karena untuk dividen ini kita bisa perkirakan ya, kita bisa hitung paling nggak sejarahnya berapa. Nah, sedangkan untuk yang capital gain ini saya tidak terlalu bisa menghitung ya berapa perkiraan harga ke depannya ya gitu. Nah, oke ya, kita lihat bagaimana dividennya selama 3 tahun yang terakhir. Jadi di sini tahun 2023, 2022 dan tahun 2021 ya. Oke ya, jadi 10 tambah 17 27 ya. Kemudian 27 ditambah 19 ya, 27 tambah 19 47 46 ya. Nah, 46 dibagi 3 sekitar 15 ya. Jadi 15 per 23, jadi kurang lebih dividennya selama 3 tahun terakhir adalah 6,5% per tahunnya. Ya, angka 6,5% ini saya rasa worth it ya. Jadi bunga bank sekarang juga sekitar segituan ya, bahkan kalau obligasi 6-7%. Jadi menurut saya ini worth it ya. Kemudian bagaimana dengan laporan laba ruginya? Nah, untuk laporan laba ruginya, income statement ini sempat turun ya. Nah, kemudian kita lihat ekuitasnya warna hijau. Nah, di sini terlihat ekuitasnya bagus ya, karena ekuitasnya meningkat ya. Oke. Jadi salah satu indikator sehatnya perusahaan adalah ekuitasnya itu cenderung naik ya. Nah, kemudian hutangnya saya juga suka, dia cenderung turun ya, seperti itu. Nah, setelah itu price performance, ini ada yang merah, ada yang hijau. Menurut saya secara pribadi, price performance tidak bisa dijadikan tolok ukur ya, karena ini tergantung harga pada saat ini. Kalau pas lagi melonjak ya pasti banyak yang hijau ya, kalau pas lagi turun atau anjlok pasti banyak yang merah ya, seperti itu. Kemudian sampailah kita pada bagian terpenting pada analisis hari ini, yaitu bagaimana dengan harganya ya. Jadi setelah melihat dari website perusahaan, bagaimana dengan harganya. Nah, harga pada saat ini real time ya, pada tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya, 10 Januari tahun 2024, hari Rabu ya. Jadi
harganya adalah 232, jadi per lotnya adalah 23 ribuan ya, 23.200 ya gitu. Nah, menurut saya secara pribadi dengan PER yang masih di bawah 10, PBV yang masih 1, dan market cap yang lumayan ya 2,3 T dengan dan dividen yang kurang lebih selama 3 tahun terakhir 6,5%, dan kinerja perusahaan ya, menurut saya harga ini masih masuk ya, masih oke, dan tidak bisa dikatakan mahal ya, karena harga posisi sekarang itu sama dengan harga tahun 2022 pertengahan ya, jadi ini bukan harga tinggi menurut saya, dan pada 1 tahunnya terakhir ini juga termasuk harga yang rendah ya, seperti itu. Nah, saya nggak tahu bagaimana untuk Q2 ya, saya tidak tahu. Tetapi saya rasa dengan posisi sekarang yang cukup baik ya, jadi kondisi perusahaan ini menurut saya secara pribadi ini dikelola oleh mereka-mereka yang cukup profesional ya, cukup profesional. Kalau saya lihat sekilas dari bagaimana cara mereka menyiapkan websitenya, kemudian menampilkan semua pengurus direksi secara detail dan menarik, websitenya menarik, produk yang disukai masyarakat, punya standar internasional, kemudian kinerja keuangan juga masih oke, harga juga masih 1 PBV-nya, dan ini juga bukan harga tinggi. Maka menurut saya untuk saat ini masih worth it ya, masih worth it untuk diakumulasi. Nah, cuman masalahnya bagi mereka yang mengharapkan adanya kenaikan harga yang cepat dalam waktu singkat, saya rasa tidak bisa ya, tidak mungkin ya. Nah, karena terus terang industri properti yang menyerap produk-produk mereka juga masih belum pulih 100% ya. Oke, seperti itu. Mungkin harus menunggu beberapa tahun lagi. Tetapi kalau menurut saya secara pribadi, saya berminat untuk akumulasi dalam jumlah kecil ya, sesuai dengan uang dingin yang ada ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu aja share dari saya tentang Toto ya. Jadi mungkin kedepannya saya juga akan meng-compare ya, dan mengulas juga yang SPTO ya, seperti itu. Nah, jika memang video ini bermanfaat, bisa tolong dikasih like, comment, sama subscribe ya. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Salam sehat dan sejahtera selalu ya.